Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, ibu akan memperkenalkan diri. Jadi nama ibu adalah Salma Aprilia Putri. Dan kalian bisa memanggil ibu Bu Salma. Oke anak-anak, sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu akan bantu pimpin berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu minta masing-masing dari kalian untuk melakukan presensi ya melalui WA Group. Hari ini kita akan belajar materi Pancasila anak-anak. Kira-kira apa sih tujuan kita belajar Pancasila? Nah, tujuan kita belajar Pancasila ini, khususnya di sila-sila Pancasila ini, kita akan mengetahui simbol dan bunyi Pancasila. Lalu kita bisa tahu pengamalan dari masing-masing sila Pancasila. Dan yang terakhir, hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Ibu punya yel-yel loh supaya kalian lebih semangat untuk belajar. Yel-yelnya gini, kalau ibu bilang kelas 2, kalian jawab ayo senyum, ayo semangat, ayo kita belajar. Paham ya? Oke, langsung saja kita coba ya. Kelas 2, ayo senyum, ayo semangat, ayo kita belajar. Oke, Ibu yakin kalian pasti sudah pada siap buat belajar ya. Sekarang kalian bisa mulai mempersiapkan alat tulis kalian dan buku kalian ya. Ibu akan share screen sembari kalian mempersiapkannya. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa melihat layar Ibu ya. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, hari ini kita akan belajar mengenai sila-sila Pancasila. Lalu apa aja sih materi yang akan kita pelajari? Nah, ada 3 materi nih anak-anak yang akan kita pelajari. Yang pertama itu tentang simbol Pancasila dan bunyinya. Yang kedua itu contoh pengamalan sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga itu hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada layar Ibu ini. Ini ada gambar simbol sila pertama, yaitu bintang emas. Dan bunyi dari sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lalu gambar simbol sila kedua adalah rantai. Dan bunyi sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu gambar simbol pada sila ketiga adalah pohon beringin. Dengan bunyinya Persatuan Indonesia. Lalu gambar simbol sila keempat adalah kepala banteng anak-anak. Dan bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan gambar simbol sila yang terakhir atau sila yang kelima adalah padi dan kapas anak-anak. Dan bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut pada materi yang kedua. Nah, di materi kedua ini kita akan mencari tahu bagaimana sih contoh sikap pengamalan sila-sila Pancasila. Jadi, contoh sikap pengamalan sila Pancasila yang pertama yaitu menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama. Jadi, kalau kalian punya teman yang agamanya berbeda, itu kalian tetap harus berteman ya, nggak boleh musuh-musuhan gitu ya. Lalu yang kedua adalah beribadah sesuai agama yang dianut. Jadi kalau kalian itu misalnya Islam, kalian itu harus sholat, berdoa.
Kalau misal kalian Kristen atau Katolik, kalian bisa pergi ke gereja untuk berdoa dan lain sebagainya ya anak-anak. Lalu pengamalan sila kedua itu adalah berteman dengan siapapun. Lalu yang kedua adalah membangun kerukunan dengan teman. Nah, sila-sila Pancasila itu tidak menginginkan kalian untuk saling bermusuhan anak-anak. Jadi kalian itu harus membangun kerukunan dengan temanmu. Lalu kita coba lihat pengamalan sila ketiga, yaitu ada cinta tanah air dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalian itu harus bangga dan harus selalu mencintai negara Indonesia ini ya anak-anak. Lalu di sila keempat itu ada menghargai pendapat orang lain. Jadi ketika kalian berdiskusi, lalu pendapat kalian berbeda dengan teman kalian tidak boleh marah. Kalian harus bisa menerima pendapat dari teman-teman yang lain. Lalu yang kedua ada mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Lalu di sila kelima itu bersikap adil dengan orang lain. Jadi ketika kalian bermain dengan teman-teman, kalian juga harus adil ya, nggak boleh pilih-pilih teman. Lalu yang kedua itu tidak membedakan teman. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalian itu harus berteman dengan siapapun tanpa memandang tempat tinggalnya, agamanya, sukunya, dan lain-lain. Oke anak-anak? Nah, sekarang kita akan memasuki materi yang terakhir pada hari ini, yaitu hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Seperti yang kita tahu ya anak-anak, lambang negara bangsa Indonesia itu adalah burung Garuda. Nah, di tengah burung Garuda ini kita bisa lihat ada gambar dari masing-masing simbol sila Pancasila yang sudah kita pelajari tadi ya. Kita akan coba buat mencari tahu satu persatu. Kita mulai dari gambar bintang ya. Gambar bintang emas ini itu berhubungan dengan sila pertama Pancasila anak-anak. Di mana bintang itu diartikan sebagai sebuah cahaya rohani untuk setiap manusia. Bintang emas ini mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa religius yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita lanjut pada gambar kedua ya anak-anak. Gambar kedua ini adalah gambar rantai. Gambar rantai itu berhubungan dengan sila kedua Pancasila. Rantai menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Kita lanjut pada gambar ketiga. Gambar ketiga ini ada gambar pohon beringin. Pohon beringin berhubungan dengan sila ketiga Pancasila. Pohon beringin mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia anak-anak. Seperti yang kita tahu, pohon beringin itu kan memiliki banyak akar ya anak-anak. Nah, akar itu bisa kita gambarkan sebagai negara kesatuan yang memiliki banyak budaya seperti bangsa kita ini, bangsa Indonesia yang memiliki banyak budaya. Lalu kita lanjut ke gambar keempat nih anak-anak. Gambar keempat ini ada kepala banteng. Kepala banteng ini berhubungan dengan sila keempat Pancasila. Di mana banteng merupakan binatang yang suka berkumpul. Jadi kepala banteng ini dijadikan simbol sila keempat karena saat pengambilan keputusan orang-orang akan musyawarah. Saat musyawarah itulah orang-orang itu akan berkumpul dan berdiskusi. Lalu gambar yang terakhir itu ada padi dan kapas. Gambar padi dan kapas itu berhubungan dengan sila kelima Pancasila anak-anak. Di mana padi dan kapas mencerminkan pangan dan sandang. Sehingga menandakan tidak adanya kesenjangan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kesenjangan itu seperti perbedaan anak-anak. Jadi sebagai warga negara Indonesia kita itu sama. Gitu. Nah, setelah kita mendengarkan materi mulai dari simbol dan bunyi, pengamalan, dan yang terakhir ini adalah hubungan gambar, sekarang saatnya kalian untuk berlatih. Nah, untuk latihan yang pertama,
Ibu minta kalian untuk melafalkan masing-masing bunyi Pancasila. Dengan benar ya. Silahkan kirimkan hasil rekaman suara kalian melalui WA Group. Pastikan ya pelafalan kalian itu benar sesuai dengan bunyi dari masing-masing sila Pancasila. Lalu untuk latihan yang kedua, di latihan kedua ini Ibu meminta kalian untuk menuliskan contoh sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Jadi, contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama di sekolah apa kalian tuliskan pada tempat ini. Silahkan isikan semua contoh pengamalan di sekolah, di rumah, dan di masyarakat untuk masing-masing sila pada tempat yang sudah Ibu siapkan ini. Lembar kerja ini juga sudah Ibu kirimkan melalui WA Group ya, kalian bisa langsung kerjakan saja di sana. Oke, lalu untuk latihan yang ketiga, di sini Ibu punya gambar simbol sila Pancasila dengan bunyinya yang acak anak-anak. Ini belum sesuai nih. Nah, di sini tugas kalian itu untuk menjodohkan antara gambar simbol dengan bunyinya dengan tepat dengan cara menarik garis. Gitu ya. Lembar kerja ini juga Ibu sudah kirimkan melalui WA Group. Kerjakan pada lembar kerja yang sudah Ibu kirimkan dan tarik garis antara gambar simbol dengan bunyinya yang benar. Lalu untuk latihan yang terakhir, ini latihan terakhir pada hari ini, Ibu minta kalian untuk menuliskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Silahkan kalian tuliskan, silahkan kalian uraikan sesuai dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Kerjakan juga pada lembar kerja yang sudah Ibu kirimkan melalui WA Group. Oh ya anak-anak, jangan sampai kalian salah ya menuliskan jawaban pada lembar kerja. Silahkan dibaca dulu instruksinya, lalu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Semua latihan yang Ibu berikan ini tadi sudah Ibu jelaskan ya, jadi Ibu harap kalian kerjakan dengan teliti. Oke. Nanti setelah kalian selesai mengerjakan, kirimkan semua jawaban kalian melalui Google Classroom ya, dengan link di bawah ini. Nanti Ibu juga akan kirimkan linknya ke WA Group. Kecuali yang pelafalan ya anak-anak. Yang pelafalan bunyi sila Pancasila tadi langsung kirimkan saja melalui WA Group. Dan selain itu kirimkan melalui Google Classroom ini. Oke anak-anak, paham ya? Nah, sebelum mengakhiri kelas, Ibu akan membantu kalian untuk menarik kesimpulan kira-kira apa aja sih yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya itu yang pertama, kalian itu selalu mengingat simbol dan bunyi Pancasila ya. Jangan sampai ada yang tertukar atau bahkan sampai salah gitu. Lalu yang kedua, Ibu harap kalian itu bisa mengamalkan contoh-contoh pengamalan sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Seperti yang akan kalian tuliskan pada lembar kerja yang telah Ibu kirimkan tadi ya. Oke, sebelum menutup kelas, Ibu minta kalian untuk mengisikan refleksi terkait pembelajaran hari ini pada link di bawah ini. Jadi di refleksi ini Ibu ada 3 pertanyaan, yaitu apa yang telah kalian pelajari, hal baru apa yang kalian dapatkan, dan apa yang masih kalian belum pahami dari materi hari ini. Untuk link refleksi akan Ibu kirimkan juga melalui WA Group ya. Oke, karena tadi kita buka pembelajaran kita dengan doa, maka Ibu akan tutup pembelajaran hari ini dengan doa juga. Ibu akan membantu membimbing doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran online hari ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan anak-anak dimanapun kalian berada ya. Oh iya, Ibu juga tunggu presensi kalian di WA Group. Sampai bertemu di minggu depan. Dadah anak-anak.